S2 di Harvard yang katanya dia bayar sendiri kamu ya? Bayar sendiri. Benarkah kamu itu syuting nih kemarin ya, itu adalah untuk mengumpulkan duit supaya bisa bayar sendiri kuliahnya? Semi, betul sih Kak. Semi. Semi, Dan ya. kamu nggak mau ambil beasiswa, apalagi beasiswa yang itu? Karena takut dibully sama netizen. Jujur Li ya, jujur Li ini ya. Kamu harus jujur. Sebenarnya kemarin waktu pas lagi aku announce mau kuliah lagi aja tuh lumayan rame Kak. Kayak banyak yang nyangka, oh ini beasiswa ini ya negara ya segala macam gitu. Tapi aku nggak ambil. Kenapa? Karena satu, selain alasan yang tadi, aku juga ngerasa apa ya? Mungkin satu aku masih mampu. Terus kedua juga aku tuh lulus S1 tuh kan di Australia kan waktu itu. Jadi perlu proses penyetaraan yang lumayan lama Kak. Jadi makanya karena gak keburu, aku akhirnya nggak apply juga gitu. Jadi emang tidak apply dan tidak tertarik juga. Jadi ada gitu. banyak pertimbangannya ya. Iya, betul. Agatha, Vita atau fakta? Kamu kaget juga ya, walaupun ya secara akademis kamu, wah alhamdulillah lah, pinter. Tapi sering cemas dan overthinking, bahkan pernah merasa kalah sama pikiran kamu sendiri dan sempat menyerah. Fitnah atau fakta? Ya fakta sih. Overthinking apa sih biasanya kalau kamu? Banyak Kak. Soal apa? Kalau soal sekolah nih apa yang membuat kamu overthinking? Aku tuh sering merasa aku setengah-setengah, jadi kayak not good enough gitu loh. Oke. Jadi kayak misal, kan aku bidangnya lumayan beberapa ya, maksudnya di sekolah iya, Acting iya, nyanyi iya. Nah aku merasanya kayak di semua bidang tuh aku masih, kalau nilai itu ibaratnya KKM gitu, tapi nggak ada yang 100 nilainya. Oh kayak mediocre gitu. Mediocre rasanya. Oh iya, nggak apa-apa kalau mediocre. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang penting tuh lama, panjang gitu. Gak apa-apa, Daripada tinggi ya. tapi sebentar. Oh nah, iya, bener nggak? betul. Bagus loh Iya. bagus loh ya. Ini mau ditampilin nggak tuh video? Oh coba kita lihat yang berikut. Ini yang namanya quarter life crisis. Ada yang pernah mengalami juga mungkin? Aku tuh baru lulus kuliah tahun lalu. Dan aku emang anaknya banyak planning. Kepikiran lah aku bakalan kerja ini itu. Tapi ternyata apa yang aku rencanain itu gak sesuai. Dan aku sempat ada di titik dimana aku menyerah sama diri sendiri di tahun ini. Karena ternyata aku nyadar, kok dunia gak seindah itu ya. Kok ternyata apa yang aku pengen gak terjadi. Apa yang aku doain ke Tuhan, kok kayak gak didengerin. Itulah, kalau terlalu banyak berbicara di ini ya, di benak ya. Berpikir ya, jadi begitu ya. Oke, aku lagi beli dia 2 quarter life ya, Quarter. 25. Aku berarti berapa? Agatha, Vita atau fakta? Kalau kamu pernah di talk sosmed karena suka terintimidasi dengan pencapaian orang-orang lain, Vita atau fakta? Oh fakta. Itu malah baru-baru ini Kak. Sampai aku begini, bukannya kita yang terintimidasi sama pencapaian kamu ya? Apa pencapaian apa yang bikin kamu terintimidasi itu misalnya? Banyak banget Kak. Misalnya contohnya? Banyak. Contoh misalnya di usia muda udah mempunyai perusahaan sekian misalnya. Oh iya. Tapi itu biasanya ini achievement doang apa? tuh, Apa? flexing doang. Di sini. Nah, tapi kan memang sosial media tempat flexing Kak. Oh, betul juga Maksudnya ya. Secara tidak langsung orang pasti sharing kan hal-hal yang mereka bagus Iya, dong. Nggak mungkin share sedih-sedihnya gitu. Nah, cuman kalau misalnya lagi sering buka sosmed yang keluar itu mulu kan jadi kayak, terus oke. misalnya let's say lagi di situasi yang akunya nggak baik nih. Iya. Kan jadi merasa, kok hidup gue gini-gini amat. Ya ampun, siapa sih yang kamu follow? Kayaknya salah deh yang kamu Suka follow. muncul Kak. Oh suka Iya, muncul gitu. aja. Oh, oke baiklah. Lanjut Vita atau fakta? Bukan Vita atau fakta sekarang. Sekarang adalah rupiah cepat yang harus kamu jawab dalam waktu 60 detik kurang ya. 60 Oke. detik kurang lagi kita. Oke ya, Cepet siap ya. ya. Kita mulai dari sekarang. Sebutkan 3 kekurangan seorang Agatha Chelsea. Suka panikan, nggak bisa nyetir, nggak bisa naik sepeda. Hidup kamu terlihat sempurna, padahal mereka nggak tahu kalau kamu pernah gagal casting berkali-kali, gagal audisi ajang pencarian bakat, terus pernah lupa bayar listrik. Oke. 3 tipe cowok yang nggak akan lolos screen adik kamu. Oh adek aku, Adik kamu tuh ya dia cowok galak, galak, cowok yang over posesif ke aku, Heeh. sama cowok yang
nggak bisa mengambil hati dia. Oke. Oke, sekarang sebutkan 3 kriteria cowok yang menurut kamu itu red flag. Red flag. Menurut kamu ya. 1. Red flag. Gak mau belajar, kasar, sama banyak bohong. Nah, ya, Wak. Jadi kamu sukanya pintar-pintar juga ya? Kan biar bisa ngobrol, biar bisa sharing, belajar Oke, bareng. baiklah. Kalau gitu, nanti kita ngobrol lagi sama anak pintar ini ya. Berikut kita mau wawancara Ratu Meta. Kemarin sempat juga dia membagikan kisahnya. Dia merasa tertipu dengan investasi ke sebuah travel umroh. Padahal duit yang dipakai buat investasi itu sebagian juga adalah duit yang dia pinjam dari Anissa Bahar. Kita lihat dulu profil Ratu Meta berikut. Baik, kita sudah bersama dengan Ratu Meta. Apa kabar, Ibu? Baik, ini kita mau tanya lebih detail ya. Ini kamu kemarin sudah mensomasi, katanya udah 2 kali somasi kepada satu sosok nih yang mempunyai travel umroh begitu ya. Kamu kenal lama? Udah kenal lama banget, udah belasan tahun. Dan dia nelpon kamu minta tolong waktu itu? Banget, terdesak dia. Terdesak. Tapi perjanjiannya itu adalah pinjam uang atau kerjasama? Pinjam uang plus dia katanya bilang, nanti deh katanya pokoknya nanti ada hasilnya kerjasama, nanti ada investasinya seperti itu. Cuman kan karena... Dari bulan apa tuh dia pinjamnya? November, Mbak. November 2025. 25. Apa yang membuat kamu akhirnya mensomasi? Kita akan bahas lain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Hipnosis.